Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Kevin Jordan dari kelas SKME 004. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 6. Sistem komputer, komponen sistem komputer, cara kerja sistem komputer, jenis-jenis sistem komputer, perkembangan teknologi komputer, dan penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware yang bekerja bersama untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang berguna. Dimulai dari CPU sebagai Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Input adalah perangkat untuk memberikan masukan, contohnya seperti mouse dan keyboard. Dan output adalah perangkat untuk memberikan luaran, contohnya seperti monitor dan speaker. Komponen sistem komputer. Pertama, hardware, perangkat keras sebagai bahan input dan output. Kedua, software, perangkat lunak sebagai aplikasi untuk menjalankan perangkat keras input dan menghasilkan output. Tiga, brainware, pengguna atau pemakai untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. 1. Hardware, perangkat keras. Hardware, laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk digunakan di berbagai lokasi dengan mudah. Laptop memiliki semua komponen utama komputer desktop seperti prosesor, RAM, penyimpanan, layar, dan keyboard. 2. Webcam. Webcam adalah kamera digital kecil yang terhubung ke komputer atau perangkat lain untuk menangkap gambar dan video secara real time. Monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau informasi dari komputer. CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah unit pemrosesan utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas untuk menjalankan instruksi-instruksi dari perangkat lunak. Printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau data lainnya. Selanjutnya, flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mentransfer data. Modem. Modulator, demodulator adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer atau jaringan lokal ke internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan objek dalam permainan video atau perangkat komputer lainnya. Selanjutnya, pertemuan 2. Apa itu software? Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antar user dengan hardware. Jenis-jenis software. Pertama, freeware. Kedua, shareware. Ketiga, firmware. Keempat, free software. Kelima, open source software. Keenam, malware. Freeware. Freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat digunakan tanpa mempunyai batasan waktu. Shareware. Shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadi pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, atau kenyamanan. Firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM. Berbeda dengan memori akses acak, firmware tidak dapat berubah walaupun tidak dialiri oleh listrik. Free software. Free software merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun serta dapat diubah dan disalin atau tanpa modifikasi. Atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama. Open source. Open source merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, dan ditingkatkan serta untuk disebarluaskan. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Istilah virus komputer dipakai sebagai frasa pemikat atau catch parse untuk mencakup seluruh jenis perangkat rusak termasuk virus murni. Software dibagi menjadi 3 bagian: program aplikasi, sistem operasi, dan bahasa pemrograman. Beberapa contoh software aplikasi: aplikasi Office, multimedia, dan internet. Selanjutnya, pertemuan 3. Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata.
pada produksi Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Selanjutnya title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file, dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Menu bar dan ribbon atau toolbar, untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Karena pertemuan dan 3 materinya sama, lanjut ke pertemuan 5. Bullet merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullet di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Cara mengganti bullet. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika ingin mengganti bullet adalah sebagai berikut. 1. Blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda bulletnya. 2. Lalu pilih tab home. 3. Klik tombol drop down pada tombol bullet. 4. Muncul kotak pilihan dari bullet library. 5. Lalu pilih bullet drop cap. Drop cap merupakan huruf atau disebut juga pada pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Selanjutnya line spacing. Line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya pertemuan 6. Pengelolaan tabel. Definisi tabel, sebuah baris yang bertemu dengan kolom, diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Mengatur garis tabel atau border. Blok tabel. Klik paragraf, pilih border, all border. Oke. Temuan 7. Membuat mail merge. Pengertian mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer, seperti halnya Microsoft Word. Mail merge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama. Langkah-langkah membuat mail merge: siapkan 2 dokumen, siapkan master dokumen Word, siapkan database Excel. Buka master dokumen, pilih menu mailing, selanjutnya select reset, use existing list, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih sheet 1, isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih preview untuk result atau melihat hasilnya. Sebelum preview result, sesudah pertemuan 8, membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Pengertian makalah. Makalah ada sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar isi secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Bukalah tulisan yang sudah diketik, blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi, klik pada menu reference, dan pada submenu table of content. Klik pada tulisan add text, sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai 3. Pada menu reference dan submenu table of content,
Pilih dan klik pada tulisan Table of Content, lalu pilih Automatic Table. Dan ada beberapa langkah dalam membuat daftar gambar secara otomatis. Pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Klik kanan pada gambar. Klik Insert Caption untuk memberikan judul pada gambar. Label, buat label baru contoh gambar. Klik menu Home, Style, Caption, Modify untuk mengubah warna tulisan dan lain-lain. Klik Insert Table of Figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Membuat daftar pustaka otomatis. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu pilih menu Reference, Manage Source, klik New, pilih sumbernya, lengkapi datanya. Selanjutnya insert citation untuk membuat kutipan. Pilih bibliografi untuk membuat daftar pustaka otomatis. Maka hasilnya akan seperti ini. Temuan 9. Dasar-dasar Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Penjelasan menu Microsoft Excel. Ikon button Office bulat. Fungsinya menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah Save, Open, New, Print, Close. Quick Access Toolbar. Tombol yang biasa kita gunakan. Save, Undo, Redo. Menu bar tidak jauh berbeda dengan Office Word. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu, yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Title bar, pemberian judul pada dokumen. Pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Baris terdiri dari 1 sampai 999. Tab Worksheet, lembar kerja Microsoft Excel. Biasanya terdapat 3 sheet. Insert Worksheet, penambahan lembar kerja baru. Status bar, pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area, lembar kerja Microsoft Office Excel. Horizon scroll bar, geser layar ke kiri atau ke kanan. Vertical scroll bar, geser layar ke atas atau bawah. Tampilan layar, preview layar saat dapat menghilangkan garis ruler. Zoom, menampilkan ukuran layar bisa menjadi 50%, 75%, 100, dan sebagainya lainnya. Tombol ukuran, jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Name box, penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor. Formula bar, perumusan atau pembuatan formula. Sel aktif, posisi kursor pada saat ini. Gambar tombol Quick Access Toolbar. Title bar, pertama kali membuka atau membuat dokumen Office Excel, maka kita akan diberikan nama default seperti berikut. Windows, minus untuk minimize Microsoft Office Excel. Kotak-kotak untuk memperbesar atau mengecilkan lembar kerja Excel. Dan tombol X merah pada tombol untuk menutup lembar kerja. Ribbon, tidak terlalu jauh berbeda dengan Office Word. Tombol ini memberikan kemudahan kepada user dalam melakukan pengeditan atau pembuatan dokumen Office Excel.